Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita semua bisa bertemu kembali pada kuliah online. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, di antaranya tabelnya adalah tabel distribusi frekuensi. Kali ini kita akan belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, penyajian data dalam bentuk diagram yang perlu kita ketahui adalah data itu ada dua macam, yaitu data tidak terkelompok dan data terkelompok. Jadi kalau yang data tidak terkelompok ya data seperti biasa yang kita temui ya. Nah, kalau yang data terkelompok itu seperti data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi yang sudah kemarin kita kerjakan. Nah, ini bisa dipahami ya bedanya data tidak terkelompok dan data terkelompok. Oke. Nah, diagram untuk data tidak terkelompok ini bisa disajikan menjadi 4 diagram, yaitu diagram batang, diagram lingkaran, diagram titik, dan diagram garis. Nah, ini salah satu contohnya. Ini kita akan peragakan bagaimana membuat diagram batang menggunakan Excel. Jadi selain kita bisa membuat secara manual, kita juga bisa menggunakan software yang sering kita gunakan, yang mungkin mudah untuk digunakan. Kita bisa menggunakan Microsoft Excel. Oke, kita buka Excelnya, kemudian kita taruh datanya. Nah, untuk membuat diagram batang, kita blok dulu ya dari tingkat sekolah ini ya, yang mulai dari SD ini sampai data terakhir ya, STM ini. Setelah di blok, kemudian di insert ini silahkan dipilih diagram batangnya ya, pilih diagram batangnya, mau yang 2 dimensi, 3 dimensi dengan batangnya mengarah ke vertikal atau ke horizontal ya. Ini silakan dipilih. Nah, ini saya contohkan yang untuk diagram batang yang biasa kita temui ya. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita bisa kasih warna, dikasih warna sesuai dengan keinginan kita ya. Misalkan saya kasih warna orange, garis untuk batangnya juga orange ya. Kemudian saya tidak mau ada di belakangnya, misalkan kita tidak mau ada yang di belakangnya ya, kita bisa menghilangkan grid lines, atau juga setelah dipilih kita bisa del ya. Kemudian ini masih bentuknya, masih warnanya masih abu-abu tulisannya, jadi kita bisa mengganti dengan warna hitam ya. Nah, jadi karena itu sudah bawaan dari Microsoft Excel-nya ya. Nah, untuk chart title, nah ini mas udah hitam ya. Nah, kita bisa kasih judulnya menjadi jumlah siswa tingkat sekolah misalkan. Nah, kita juga bisa menambahkan ini ya, apa tuh namanya, keterangan dari SD SMP ini tingkat sekolah, kemudian ini jumlah kalau ingin ditambahkan ya. Jadi kita bisa menambahkan ini. Nah, ini tingkat sekolah. Nah, kalau yang di samping ini kita juga bisa menambahkan sama di aksis titles ya, primary vertikal, kemudian ini kita kasih judul jumlah siswa.
jika mau dikasih judul ya, nama ya. Nah ini masih abu-abu, jadi mungkin kita bisa kasih kita ganti warnanya, terserah mau diganti warna hitam atau biru atau dikasih warna yang lain juga bisa. Nah ini kalau nggak mau, ini tidak mau bentuknya vertikal, kita juga bisa masuk ke format ya. Nah, di sini oh ya, ini yang untuk kita mau menampilkan poin datanya, kita bisa klik di diagram batangnya, kemudian kita pilih di sini data labels misalkan. Nah nanti ini akan tampil datanya ya. Kemudian nah ini kita bisa pilih ya bentuknya, mau yang latarnya hitam atau yang bagaimana, kita bisa pilih di sini ya. Oke, kita lihat yang untuk nah ini rotate ya. Nah ini kalau mau bentuknya, ini kan bentuknya vertikal ya. Nah kita bentuk horizontal. Nah, kalau mau stack seperti ini, jumlah siswa ya, ini horizontal. Nah ini biasanya kan memakan tempat ya, jadi mungkin kita bisa tampilkan seperti ini. Nah ini kita bisa, nah ini kalau kita copy ini misalkan dalam bentuk Word, kita copy ke Word. Nah kalau tidak mau ada samping-sampingnya ini, nah ini kita bisa no outline ini ya. Nah ini hilang ya. Kita bisa mengecilkan juga. Nah ini kecilkan, ini mau dibesarkan seperti ini. Nah, oke, ini untuk diagram batang. Nanti juga bisa sama ya, untuk dikopikan ke Microsoft PowerPoint juga sama ya, seperti tadi ya caranya. Kemudian untuk diagram lingkaran. Nah diagram lingkaran ini kalau kita mau menggambar manual, berarti kita harus menentukan derajatnya terlebih dahulu. Jadi cara menghitungnya adalah jumlah dari tingkat sekolah itu, maksudnya dari tingkatan misalkan SD 1500 dibagi dengan jumlah keseluruhannya dikalikan dengan ini yang untuk derajatnya dikalikan dengan 360 derajat ya. Sama kalau kita menyajikan dalam bentuk diagram lingkaran, pasti keluarnya juga akan bentuk proporsi ya. Bentuknya proporsinya berupa persentase. Jadi kalau sama menghitungnya, kalau yang untuk kita mau manual menggambar diagram lingkaran tadi dikalikan dengan 360 derajat. Kalau untuk proporsi ya, untuk menuliskan di bentuk diagram lingkarannya itu di beberapa piece-nya itu, nah kita menggunakan rumus ini ya, dikalikan dengan 100% ya, item dibagi dengan jumlah keseluruhan item dikalikan dengan 100%.
Nah, ini tampilannya akan seperti ini. Kalau kita bentuk di Excel ya, ini tadi sudah. Ini kalau kita ganti pun nanti dia akan ngikuti ya angkanya ya. Misalkan ini saya ganti 1800. Nah, ini juga ngikuti ininya. Saya kembalikan ya. Oke. Nah, kalau diagram lingkaran, nah ini sama di blok seperti yang awal tadi. Kemudian kita pilih pie chart ya. Kita pilih yang biasa ya. Nah, ini kalau kita mau kasih judulnya, ini saya hilangkan dulu aja ya. Judulnya nanti bisa dikasih sendiri ya, nanti takut kelamaan. Nah, ini saya hilangkan dulu Jatile. Kemudian legendnya saya taruh di legendnya, maksudnya keterangan ininya ya, keterangan warnanya ya. Jadi ini saya taruh di sebelah kanan. Ini juga bisa saya pindahkan mendekati sini ya. Nah, ini kita juga bisa mengganti piece-nya. Misalkan piece-nya yang untuk yang ini kita ganti dengan warna hijau misalkan. Ya, kita ganti dengan warna hijau, nanti dia akan ikuti legendnya ya. SD-nya ikuti warna hijau. Kalau menampilkan proporsinya tadi, angkanya, nah ini kita bisa klik data labels. Oh, maaf, dia ngikuti semua. Saya klik sini dulu. Nah, ini bisa keluar seperti ini, data labels. Nah, ini kalau angka-angkanya ya, tapi kalau kita tidak mau keluar angka-angkanya, maksudnya dalam bentuk, kita maunya dalam bentuk persentase atau mungkin angkanya dan juga persentase, kita bisa pilih seperti ini. Dipilih saja. Nah, seperti ini misalkan. Ini tadi legendnya tadi ya, ditaruh di kanan, didekatkan, ini diganti warna hijau, nanti berubah. Kemudian kalau mau di bold, ini diklik saja tulisannya jadi warna hitam, kemudian di bold. Nah ya, di bold seperti ini. Nah, kita bisa kopikan sama ya caranya tadi dengan diagram batang. Oke. Kemudian ini sama, nanti kalau mau menghitung persentasenya pasti sama ya. Lihat ini ya, SD 27%, kemudian SMP 16%, kita lihat. Nah, sama ya. Nah, ini ya, sama. Kemudian kalau diagram titik bagaimana? Diagram titik juga sama, di blok dari sini ke sini, di blok, kemudian insert, kemudian pilih titik ya, bisa pilih yang, maaf ini yang ini, tapi tanpa line ya, without line. Ini tidak pakai grid line misalkan. Kemudian nah, ini mau pakai line, jadi line-nya yang diputihkan ya, gantung background-nya ya. Nah, seperti ini. Ini kalau saya kita nggak mau pakai catnya, nah ini bisa dihilangkan. Karena biasanya kalau di karya ilmiah atau pengerjaan tugas akhir, biasanya kan penamaan untuk diagramnya di bagian bawah ya. Tapi kalau tabel memang harus di atasnya tabel. Kalau yang untuk diagram penamaannya di bawah ya. Nah, ini kita bisa tambahkan data labelsnya. Nah, kita bisa ganti juga
misalkan ini warnanya warna hijau misalkan ya, mau ganti warna merah juga bisa. Oh ya, ininya ini yang ikuti ininya ya. Nah, ini untuk diagram titik ya, diagram titik. Kalau mau yang seperti scatter plot juga bisa. Nah, ini kita bisa hilangkan grid line-nya, kemudian kita bisa ganti ya, select datanya. Oke. Series name. Oke. Maaf ini ganti ininya ya. Nah, ini tinggal diganti saja nanti. Kalau untuk pakai scatter memang tampilannya seperti ini ya. Jadi dia nggak bisa diganti untuk angka 1 2 3 4 5 6-nya ya. Oke, ini yang untuk diagram titik ya, diagram titik. Kemudian untuk diagram garisnya sama ya, dengan tadi caranya seperti ini. Nah, ini kemudian grid line, gridnya kita hilangkan. Juga kita kalau nggak mau pakai judul, tapi kalau bisa ya pakai judul ya. Kalau memang tidak, biasanya kalau yang untuk presentasi ya, presentasi tugas atau presentasi di sekolah ya, kita harus kasih judulnya ya, diberikan judulnya. Nah, ini hitam, ini saya kasih warna hitam. Nah, ini data labels ya, data labels. Kemudian oke, ini sudah yang untuk diagram garisnya ya. Nah, kemudian diagram batang, diagram titik, diagram garis, kemudian ini diagram garisnya, nanti kita bisa kasih warna sendiri ya, seperti ini. Nah, untuk diagram data terkelompok, jadi ada dua macam yang bisa ditampilkan, yaitu histogram dan poligon. Jadi kalau histogram otomatis sama poligon ya, atau poligon pasti ada histogramnya. Kemudian kurva OGIF ya, dengan menggunakan OGIF. Nah, ini histogram dan poligonnya, ini histogramnya, ini poligonnya ya, ini histogramnya, ini poligonnya. Kemudian ini kalau OGIF-nya. Sebentar, ini saya akan perlihatkan bagaimana cara membuat histogram dan poligon. Nah, histogram dan poligon ini kita kopikan datanya di sini. Datanya dibuat dua ya, yang untuk frekuensinya ya. Jadi dibuat dua seperti ini.
sama, kita blok seperti ini. Oh ya, tambahkan angka 0 di sini ya. Jadi kalau ini yang datanya di awal, karena untuk poligonnya dia harus ada yang di bawah ya, dimulai dari 0. Jadi tidak maksudnya garisnya itu tidak langsung di tengah-tengah gitu ya. Jadi dia mulainya dari 0 ya. Kita tambahkan aja datanya sebelumnya ya. Jadi ini tambahkan yang sebelumnya sama sesudahnya, kan 0 ya, nggak ada datanya ya. Nah, kita blok sampai sini, kemudian kita insert. Nah, kita insert ini, saya hilangkan dulu chart title-nya sama grid line-nya biar terlihat. Nah, untuk membuat histogram, nah ini untuk membuat histogram ini kan kita lihat seperti ini ya. Nah, kita klik yang ini, format data series. Nah, yang primary access ini, nah kita klik gap width-nya. Gap ini tuh jarak ya, jarak antara ininya, ada gap ya, ada jarak, jadi kita buat 0 ya, 0, dan juga yang ini juga dibuat 0. Oke. Nah, sudah semua. Kemudian kita pilih, misalkan kalau yang histogramnya maunya warna orange misalkan, atau histogramnya maunya warna kuning misalkan ya. Kemudian kuning atau orange ya misalkan. Kemudian yang untuk poligonnya warna merah misalkan. Nah, sudah seperti ini jadinya. Nah, kita bisa klik yang di sininya, yang warna merahnya, karena kita mau buat poligon ya, mau buat poligon. Jadi kita bisa klik di histogramnya yang ini. Nah, ini usahakan ininya semuanya terpilih ya, yang warna merah. Kemudian kita bisa masuk ke insert, kemudian pilih garis seperti ini. Nah, seperti ini. Oh ya, yang ini kalau tidak ada pinggirannya, tadi kan karena ada pinggirannya, karena ada warna merah ya, jadi kita bisa kasih pinggiran warna yang sama ya, misalkan sama oranye-nya. Nah, seperti ini. Nah, kalau ini misalkan warna merah, nah ini, atau yang garisnya warna ini, kalau garisnya warna merah juga sama. Nah, seperti ini. Atau yang untuk titiknya misalkan warnanya biru ya, atau hijau misalkan. Nah, ini bisa seperti ini. Nah, ini akan jadi kalaupun ini tidak ada 56 sampai 60 juga tidak apa-apa, tapi dikasih dikasih nama selain 56 sampai 60 aja ya. Maksudnya keterangan 56 sampai 60 ini tidak harus 56 sampai 60 maksudnya ya. Ini supaya ada garis ke bawahnya mulai dari nolnya. Jadi terserah mau dikasih keterangan apa ya. Ini saya kasih permisalan 56 sampai 60 data sebelumnya sama data sesudahnya ya. Jadi mulainya dari 0, kemudian juga kembalinya juga ke 0, seperti ini pembuatan poligon. Nah, kalau pembuatan kurva O'Keeffe, karena kita sudah belajar tentang distribusi frekuensi kumulatif ya, distribusi frekuensi kumulatif kurang dari atau lebih dan atau lebih. Nah, yang kalau ini yang kurang dari ya, ini kurang dari, ini atau lebih. Nah, kita buat seperti ini.
Tadi kemarin sudah dikerjakan ya yang ini. Nah, kita bisa kopikan datanya. Kopikan datanya ke Excel. Nah, ini kemudian kita kasih nilainya ya 61 yang batas bawahnya ya, berarti ya batas bawahnya. Nah, kita klik di sini. Oh, maaf, yang untuk 616671 ini jangan diklik dulu karena nanti dia akan bacanya angka ya. Jadi yang di blok di sininya ya. Kemudian insert, kemudian boleh mulai dari histogram juga. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Kita kasih warna selain. Nah, ini. Nah, kita kasih data labelnya. Data tabelnya ya. Maaf, data label. Data label ya. Seperti ini. Nah, ini nanti kita bisa ganti seri satunya, misalkan frekuensi kumulatif kurang dari ya, kemudian yang ini lebih dari, kurang atau lebih ya, yang atau lebih, yang warna orange ya. Nah, kita bisa select datanya, kemudian series satunya diedit, kasih nama frekuensi distribusi frekuensi kumulatif. Ini saya singkat saja ya, kurang dari. Kemudian yang series 2 nya atau lebih ya. Frekum atau lebih. Oke. Nah, ini kalau mau ganti ininya juga bisa, select data. Nah, ini kita ganti edit. Nah, ini sampai sini, kemudian di oke. Nah, jadi kurva OGIF. Nah, nanti kasih judul sendiri ya kalau mau diberikan judul. Oke, sekian dari saya. Ini kurva OGIF-nya ya. Saya mengucapkan terima kasih. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang pada pembelajaran yang pertama, tutorial yang kedua yang pertama, kita sudah belajar tentang penyajian data dalam bentuk tabel. Kemudian penyajian yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk tabel, macam-macam tabel distribusi frekuensi. Kemudian yang ketiga ini kita belajar tentang penyajian data dalam bentuk diagram ya, untuk data tidak terkelompok dan data terkelompok. Oke, sekian dari saya. Tolong dikerjakan tugasnya agar bisa memberikan pemahaman lebih ya, untuk memahami materi yang sudah saya sampaikan. Oke, sekian dari saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.